Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan. Kita naikkan syukur kita pagi hari ini, bersyukur atas kebaikan Tuhan, karena kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama sujud di kaki Tuhan pagi hari ini. Kita hanya cari wajah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat saat ini kami boleh sujud di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Sesungguhnya kami tidak layak Tuhan setiap hari datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya kami tidak layak ya Tuhan Yesus setiap hari memuji-muji Engkau Tuhan. Oh Jesus, ampuni jika kami merasa kami adalah orang yang paling pantas untuk melayani-Mu. Ampuni hati kami ketika kami berkata kami adalah orang yang paling suci, yang sanggup duduk berdampingan dengan Engkau ya Tuhan. Tapi biarlah setiap kehidupan kami setiap hari menjadi bukti Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk duduk, untuk sujud, yang boleh masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Apa yang kami ucapkan setiap hari, apa yang kami sampaikan setiap hari ya Tuhan Yesus, kiranya itu semua Tuhan boleh mengantarkan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh Jesus, Engkau yang jadi pembela kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang jadi pembela kami ya Tuhan, saat setiap musuh-musuh kami hadir, ingin menghalang setiap langkah kami Tuhan. Ada kuasa Tuhan atas kami ya Tuhan Yesus. Ampuni setiap pelayanan kami Tuhan. Jika kami melayani-Mu karena kami ingin mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, karena kami ingin mendapatkan berkat materi yang daripada Tuhan, ampuni kami Tuhan dalam melayani-Mu, karena kesetiaan kami sehingga kami mengejar upah secara manusia, tapi kami tidak melihat kasih setia Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin mengerti hati-Mu. Kami ingin mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, semua kami Tuhan singkapkan. Siapa kami yang sesungguhnya? Siapa kami yang sesungguhnya Tuhan? Bapa, layakan kami pagi hari ini Tuhan. Layakan kami pagi hari ini Yesus menyembah-Mu Tuhan. Layakan kami ya Tuhan Yesus. Layakan kami ya Aba. Kami bukan orang-orang suci Tuhan, tapi Tuhanlah yang menyucikan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih, layakan kami pagi hari ini Bapa. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Untuk masuk ke hadirat-Mu yang tidak dapat kami beli dengan perasaan kami, yang tidak dapat kami beli ya Tuhan Yesus dengan keletihan kami melayani-Mu. Tapi ini adalah anugerah yang Tuhan boleh nyatakan atas hidup kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Bukan kami memuji-Mu dengan emosi kami ya Tuhan. Bukan kami memuji-Mu seakan-akan kami harus hidup benar di hadapan Tuhan ketika hadirat-Mu turun Tuhan. Tapi inilah buah hidup kami pagi hari ini Bapa. Thank you Jesus. Basuh setiap roh kami Tuhan.
basuh setiap hati pikiran kami Bapa. Kami ingin hidup kami bersih di hadapan-Mu, sampai kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Ajariku mengerti hati-Mu, memahami pikiran-Mu. Ajariku ikuti rencana-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ajariku mengerti hati-Mu, memahami pikiran-Mu. Ajariku ikuti rencana-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang Kau rindukan, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hatiku ya Tuhan. Oh, ajariku mengerti hati-Mu, memahami pikiran-Mu. Ajariku ikuti rencana-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang Kau rindukan, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hatiku ya Tuhan. Ajariku mengerti hati-Mu, memahami pikiran-Mu. Ajariku ikuti rencana-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang Kau rindukan, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hatiku ya Tuhan. Ajariku
pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu, melakukan kehendakmu, melakukan kehendakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Urapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, kita boleh kembali dalam program Morning Blessing. Saudara, di pagi hari ini kita masih mau kembali kepada mencari wajah Tuhan, dan kita mau diingatkan firman Tuhan tentang bagaimana tentang kesetiaan dan keintiman. Nah saudara, bicara kesetiaan itu ada berhubungan erat dengan keintiman, karena orang yang setia pasti intim. Orang yang setia dengan Tuhan pasti memiliki suatu karakter, suatu sifat, suatu kebiasaan intim dengan Tuhan. Mari kita lihat ada apa dengan hubungannya kesetiaan dan keintiman. Nah saudara, orang yang setia
Seperti yang kita pernah dengar bagaimana Yesus setia kepada Bapa, Daniel, Abraham setia kepada Tuhan, Musa, Daud. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki hubungan khusus kepada Tuhan. Mereka adalah orang yang memiliki hubungan khusus. Mari kita lihat perihal hubungan khusus bagaimana Daniel kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Daniel pasal 6 di ayat yang ke-11b. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ada kata-kata yang luar biasa. Alkitab menuliskan Daniel 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, dikatakan seperti yang biasa sehari-hari dilakukannya. Nah, Daniel adalah orang yang setia kepada Tuhan. Nah saudara, saya pernah katakan dalam firman Tuhan bahwa orang yang setia bukan berarti gak punya masalah. Tapi kesetiaan Daniel itu teruji bukan karena teori. Daniel mengatakan, mendeklarasikan aku setia. Daniel gak pernah mengatakan aku setia. Tapi dengan adanya ujian yang terjadi atas Daniel, bagaimana Daniel di dalam kitab Daniel pasal 6, bagaimana banyak pejabat, petinggi, wakil raja, bahkan dikatakan bupati telah mufakat, ya, para menterinya mau berbuat kejahatan, tuduhan atas Daniel. Di sini Daniel teruji bagaimana Daniel setia dengan segala keintimannya juga kepada Tuhan. Nah, demikian kehidupan kita, saudara. Mungkin Anda mengklaim dirimu setia, Anda mengklaim dirimu intim dengan Tuhan, tapi Tuhan ahli untuk menguji segala sesuatunya atas kita. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dengan saudara bagaimana Daniel 3 kali dia berlutut berdoa dan memuji Allah. Ini bicara tentang hubungan khusus, hubungan intim kepada Tuhan. Dan Daniel gak disuruh, Tuhan gak berfirman, Daniel kamu harus berdoa 3 kali sehari, Daniel kamu harus berlutut berdoa memuji Tuhan. Tidak. Tapi karena Daniel setia, kreatif di akal budinya, dia melakukan sesuatunya. Nah ini saudara, makanya Tuhan tidak pernah mau memaksa kita. Tuhan gak menjadikan kita seperti malaikat yang sudah dikontrol oleh Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhan mau segala sesuatu yang kita lakukan keluar dari hati. Daniel keluar dari hati, saudara. Nah, waktu kita setia dengan intim akan Tuhan, maka kita akan menghadapi masalah apapun, kita akan tenang. Kita akan tenang, kita akan berpikir yang baik, bahkan kita bisa melihat dengan cara pikirnya Tuhan. Mari saudara, di pagi hari ini saya mengajak saudara untuk seperti apa yang firman Tuhan dengarkan di Daniel pasal 6, bagaimana Daniel melakukannya, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan 3 kali dalam 1 hari dan rutin dilakukannya. Karena Daniel setia dan intim akan Tuhan. Nah, saudara, mari di pagi hari ini firman Tuhan menyegarkan kita semua supaya kita di akhir zaman ini kita tidak lepas kontrol. Kita bisa setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, bila pagi hari ini kami mau benar-benar setia dan teruji kesetiaan kami. Seperti Daniel stabil dalam segala hal, demikian kami Tuhan. Saat kami melewati segala musim kehidupan kami tetap setia dan kami memandang Tuhan. Bapa, terima kasih. Kau berkati setiap para pemirsa jemaat Father's Love Church Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom.